Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan vlog harian saya di channelnya Teh Ani Sembako. Kita share lagi ya, inilah kegiatan saya sehari-hari dalam mengelola usaha warung sembako. Membahas usaha warung sembako itu tidak ada habisnya teman-teman. Ada aja satu permasalahan, ada aja satu kelebihan, ada aja satu kelemahannya. Apapun itu usaha pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Begitupun dengan usaha yang saya jalani ini, pastinya sangat banyak lika-likunya ya, banyak kelebihan, banyak kekurangannya, banyak masalahnya juga ya. Cuman kalau orang lihat tuh kayaknya enak ya buka warung sembako gitu ya teman-teman. Santai di rumah aja, nggak kemana-mana gitu ya, nggak tergesa-gesa pergi kemana gitu ya. Dan biarpun kostumnya emak-emak dasteran melulu gitu ya tapi mendapatkan uang gitu ya. Ya namanya di warung itu seperti itu ya teman-teman. Kita tuh memakai baju ya sederhana aja ya, baju rumah gitu ya, tidak resmi-resmi banget, kecuali kita memang ke pasar atau pergi kemana biasanya tuh agak rapihan dikit gitu ya. Tapi kalau namanya di rumah tuh ya cuek aja teman-teman, seperti ini ya, yang penting dapat duit gitu ya, pikirannya seperti itu teman-teman ya. Namanya di warung sembako itu jarang sekali yang berpenampilan necis ataupun style gitu ya teman-teman ya. Kalau laki-laki ya paling koloran kaos gitu ya. Ya kalau paling banter ya pakai celana panjang gitu. Tapi gerak kita kalau mau gerak-gerak tuh kayaknya risih gitu, apalagi kalau nimbang-nimbang gitu ya, belepotan dengan tepung gitu. Kita juga sebagai emak-emak ya, karena kita muslim, kita harus menutup aurat kita gitu ya, sedikit rapi, pakai baju panjang gitu ya. Itu pun memang kita rasakan ya, memang harus sopan sih namanya di warung itu ya. Kita tuh harus menjaga aurat kita ya. Tapi namanya di warung tuh saya nggak bisa rapet banget ya teman-teman. Kadang-kadang ada pakai baju 3/4 tangannya gitu. Kadang-kadang juga dasternya mungkin kurang panjang gitu ya. Jadi kita harus perhatikan juga penampilan kita di warung. Dan untuk yang berbelanja pun mungkin enaknya tuh orangnya rapih gitu, bersih gitu ya. Harusnya seperti itu memang ya. Tapi kalau kita itu namanya di rumah, di warung tuh kadang lagi sambil di dapur ya, sambil masak gitu, aduh gerah gitu ya, belum mandi ya, belum apa, tapi udah ada pelanggan datang gitu ya teman-teman. Kalau saya tuh buka warung tuh nggak nunggu harus mandi pagi ya. Kalau sempet baru mandi pagi, kalau enggak ya udah deh, buru-buru aja ke warung, nanti setelah ada yang gantiin baru deh saya beres-beres diri gitu ya, bersih-bersih gitu teman-teman, seperti itu. Tapi saya utamakan tuh kalau pagi hari itu yang penting buka warung dulu. Soal mandi nanti nomor sekian teman-teman ya ini jadi curhat deh ya. Iya tapi saya jujur loh teman-teman ya, dibandingkan saya harus mandi tapi buka warung kesiangan kan ya, sayang banget ya. Kayak saya tuh habis sholat subuh tuh biasanya nanti aja deh mandinya agak siangan gitu ya, apalagi kalau cuaca dingin gitu ya teman-teman. Nanti aja mandinya setelah habis beres-beres di warung gitu ya, sekalian keringetannya gitu ya teman-teman. Ada yang samakah seperti itu? Mama curhat ya. Kalau yang sama berarti kita satu server ya. Usaha warung sembako itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Setiap peluang usaha apapun pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Begitu juga dengan bisnis sembako ini teman-teman, bisnis sembako rumahan ya, usaha rumahan gitu. Sebagai pemilik warung sembako juga sudah menjadi hal yang wajar ya untuk melakukan berbagai inovasi ya di rumah ataupun di warung kita gitu ya teman-teman. Barangkali di antara teman-teman yang menonton video ini ada yang terinspirasi untuk membuka usaha di rumah, membuka warung sembako mulai kecil-kecilan dulu gitu ya teman-teman. Harus tahu juga kelebihan dan kekurangannya warung sembako ini ya. Saya akan bahas di sini ya. Kita sharing pengalaman saya dalam mengelola usaha ini ya. Seperti tadi saya bilang ya, dibandingkan saya mandi pagi, mendingan saya buka warung sembako lebih pagi, seperti itu ya. Karena alasan sesuatu ya, sayang banget kalau pelanggan lari ke warung lain gitu ya. Ini saya mau bahas dulu kelebihan warung sembako ya. Kita itu berjualan sembako itu harus mengetahui pasarnya barang kita itu siapa aja gitu ya. Kita tuh harus mengetahui siapa target kita dalam menjual barang-barang sembako itu ya. Misalnya di daerah kita itu, di lingkungan kita itu
kebanyakan penduduknya orang biasa-biasa aja, ya udah kita sediakan berbagai macam barang yang memang kemasannya kecil-kecil, imut-imut gitu ya. Barang-barang yang standar harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Beras pun mungkin yang beras karungan yang isinya banyak, yang refilan gitu mungkin jarang laku gitu ya teman-teman. Jadi kita itu menyesuaikan dengan keperluan para langganan kita ya, ataupun para penduduk di sekitar lingkungan kita tinggal. Kelebihan membuka usaha warung sembako itu adalah cakupan pasarnya yang beragam, dari mulai anak-anak bayi, anak-anak tanggung, anak-anak remaja, orang tua, dewasa, lansia pun bisa membutuhkan barang-barang yang kita jual ini ya. Itulah salah satu kelebihannya warung sembako. Nah, yang kedua adalah waktunya itu yang sangat fleksibel banget ya. Kapanpun kita mau buka usaha, mau buka warung, kita itu bisa ya. Mau tengah hari, tengah malam, pagi hari buta, subuh ataupun jam berapapun. Yang penting kita udah melek mata ya, kita bisa langsung buka usaha kita di rumah teman-teman. Begitupun dengan waktu tutupnya, kita mau jam berapapun tutupnya terserah kita, orang kita yang punya ya, nggak ada yang marahin, nggak ada yang ngomelin ya. Mau tutup jam berapapun terserah kita ya, seperti itu. Tapi jika ingin punya uang banyak, ingin omsetnya meningkat, ingin omsetnya banyak ya, kita harus lama bukanya dong pastinya ya, karena jam buka tutup itu sangat mempengaruhi kepada usaha kita. Kita mau omset banyak ya, kita perpanjanglah bukanya ya, jam operasional itu diperpanjang lagi, seperti itu teman-teman. Kelebihan selanjutnya dalam membuka usaha warung sembako itu adalah usaha ini tidak mengenal musim ya, tidak seperti musim buah-buahan yang kadangkala musim durian, musim jeruk, musim nangka, musim rambutan gitu ya, tidak seperti itu. Usaha sembako ini sepanjang zaman, sepanjang tahun barang-barangnya seperti itu ya, tidak ada pergantian ya. Mungkin ada pergantian tuh seperti kemasannya beda ataupun varian baru, rasa baru, seperti itu, paling juga seperti itu ya. Kelebihan selanjutnya adalah tidak rumit menjual barang-barang ini ya, tidak sulit teman-teman ya, karena kita tidak usah mengolah barang-barang sembako ini. Kita cukup menyediakannya bahan-bahan ini ya, barang-barang ini seperti itu. Tidak seperti membuat gorengan, tidak seperti membuat kue gitu ya. Mereka tuh yang membuat jualan seperti itu harus mengolah-ngolah dulu ya. Wah, untuk kita pemilik warung sembako itu tidak usah mengolah-ngolah barang tersebut. Kita cukup memajangnya aja, nunggu pembeli datang, pasti kita dapat uang, seperti itu teman-teman ya. Dengan mudahnya kita menjual barang-barang ya, tanpa harus kita olah dulu barang-barang kita ini teman-teman. Paling sedikit kita variasikan cara menatanya ataupun membersihkannya ataupun memajangnya seperti apa gitu supaya menarik pembeli teman-teman. Selanjutnya kelebihan lainnya adalah prospeknya itu menjanjikan banget ya, keuntungannya sangat besar teman-teman ya. Jika kita mengetahui ilmu dagang sembako itu, pasti kita mendapatkan keuntungan yang lumayan besar ya. Dan barang-barang sembako ini menjadi salah satu usaha ataupun prospek usaha untuk jangka panjang yang sangat menjanjikan banget ya. Karena dibilang dari tadi itu ya, barang-barangnya itu sangat mudah kita dapatkan, menjualnya pun kita mudah gitu ya, dan keuntungan pun lumayan besar yang kita dapatkan teman-teman. Apalagi jika lakunya banyak gitu ya, kita bisa mengambil keuntungan berapa persen ya teman-teman dari barang-barang sembako ini. Nah, kita udah selesai membahas tentang kelebihan warung sembako ya. Nah, ini kita sekarang gantian dong, kita bahas juga kekurangannya ya. Kekurangannya hanya sedikit teman-teman ya, yaitu harga-harga sembako itu kadang naik turun ya. Seperti saat ini harga-harga sembako tuh lagi naik banget ya, apalagi harga gula pasir yang hampir mencapai 800 ribuan di tempat saya teman-teman di sini ya. Dan untuk itu juga harga-harga beras juga masih mantap banget, luar biasa harga beras saat ini ya. Dan juga harga lainnya itu pertepungan juga ada kenaikan harga ya teman-teman. Dan barang-barang seperti rokok juga ada yang naik harganya seperti itu. Dan barang-barang lain seperti perkopian, kerupuk mentah juga ikut-ikutan naik teman-teman sekarang ini ya. Tapi tidak apa-apa ya, kita harus menyesuaikan juga harga jualnya. Jika modalnya naik, kita naikkan juga harga jualnya, seperti itu teman-teman. Karena biasanya kita mengimbangi ataupun menyesuaikan harga jual itu dengan harga modal, seperti itu. Jangan khawatir jika ada harga-harga yang memang lagi naik, ya udah kita ikuti naiknya berapa persen gitu ya teman-teman. Nanti setelah beberapa bulan mungkin ada penurunan harga, kita ikutin lagi, turunkan lagi harga jualnya jika memang ada yang turun harganya ya, seperti itu. Tapi
jarang sekali ya harga-harga sembako yang udah naik tuh bakalan turun lagi, jarang ya, kecuali ya memang harga kemarin tuh harga minyak goreng memang sempat naik banget, sekarang udah turun. Harga telur udah naik banyak, sekarang udah turun ya. Mudah-mudahan disusul dengan harga beras, harga gula pasir juga yang mungkin bisa secepatnya turun ya. Nah, itulah kekurangannya di warung sembako itu seperti itu ya, harganya naik turun gitu ya, kayak main yoyo ya teman-teman, naik turun di ayun-ayun gitu ya. Selanjutnya adalah kelemahannya usaha sembako itu adalah banyak banget persaingannya ya, entah itu warung kecil ataupun warung modern yang besar gitu ya. Itu juga salah satu kekurangannya bisnis usaha warung sembako ya. Namanya perjuangan itu kita harus bisa melewatinya ya, apalagi jika memang sekarang itu banyak banget persaingan, kita pun harus berlomba-lomba menjadi pemenangnya ya. Bagaimana cara kita memenangkan persaingan? Kita harus tahu trik-triknya, harus tahu caranya ya teman-teman. Kita jangan berdiam diri, harus mencari juga bagaimana cara ini supaya laku, bagaimana cara ini supaya lebih maju lagi, seperti itu ya teman-teman. Kita harus banyak berinovasi, banyak menonton channel-channel besar yang sudah sukses mengelola usaha sembako. Itu pun mereka sangat baik sekali ya, membagikan ilmu-ilmunya tentang perusahaan warung sembako ini ya. Ataupun kita bisa berkunjung ke salah satu teman, ke salah satu saudara yang memang sudah sukses di usaha ini ya. Nanti kita serap ilmunya, kita tiru cara dia seperti apa dalam mengelola usaha ini gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, kelebihan dan kekurangannya usaha sembako. Tetap semangat yang baru memulai ya, pasti kita akan sukses seperti orang lain ya. Yakin dalam hati kita, pasti kita juga bisa. Dengan catatan kita harus sabar, ulet, telaten dalam mengelola usaha ini, dan pandai-pandai juga mengelola uang ya, mengelola uang modal kita, jangan sampai salah guna gitu teman-teman ya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.